Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu dasar hukum yang disepakati atau muttafaq dan dasar hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dasar hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Adapun anggota kami yaitu Aryas, M. Ihsan Taqwa, Abrar Zain Azwar, Muhammad Syahrisan Faiz, Muhammad Raihan Albiriher, Israfil Taridala, Ahmad Zaki, Muhammad Jihad Anugrah, Nanda Rafi Trimusti, Mahadewa Tri Saputra. Satu, istishan. Istishan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ahli usul yang dimaksud dengan istishan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qisas jali, jelas, kepada hukum yang dikehendaki oleh qisas khafi, samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli, umum, kepada ketentuan juz'i, khusus karena ada dalil, alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut, berarti istishan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menguatkan qisas hafi atas qisas jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istishan dan haram menurut qisas. Yang kedua, ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i, khusus kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Dasar hukum istihsan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatu wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dan Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib, dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. 2. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah. Dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syarah datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Syarat-syarat maslahah mursalah. Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan yang dimaksud. Penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak mudarat. Kedua, masalah itu berdasarkan sifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak mudarat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 1. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Imam Malik membolehkan berpegang pada maslahah mursalah apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil
dalil kulli atau dalil juz'i dari syara, maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu istishab. Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab. Istishab ada 4 macam. Yang pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa muasis atau nasib. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang mengubahnya. Yang ketiga, istishab hukum yang ditujukan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Yang terakhir, istishab keadaan ijma atas suatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Nomor 4. Saddu syariah. Saddu syariah terdiri dari 2 suku kata, sad dan zariah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zariah mempunyai arti jalan. Maka saddu syariah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, saddu syariah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, dengan segala sesuatu baik yang terbentuk, fasilitas, sarana, keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Ulama yang menerima dan menolak saddu syariah sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut Imam Malik, saddu syariah dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya itu boleh membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, saddu syariah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara, Wahb Az-Zuhaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Macam-macam urf. Dilihat dari segi sifatnya, maka urf itu dibedakan menjadi 2 macam. A. Urf amali, yaitu urf yang didasarkan kepada praktik dan perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. B. Urf kauli, atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tersebut. 2. Dilihat dari segi wujudnya, maka urf dapat dibedakan kepada 2 macam, yaitu A. Urf sahih atau baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. B. Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madarat dan menghilangkan kemaslahatan.
6. Syar'u man qablana. Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa, berasal dari kata syar'u syariah yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud alaihissalam, dan lain-lain. Macam-macam syar'u man qablana dinasab syariat kita, syariat Islam. Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan para ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang dikena najis itu. 2. Dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh, perintah menjalankan puasa. 3. Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasak atau dianggap sebagai syariat kita. Kehujjahan syar'u man qablana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada penjelasan tentang nasaknya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. 7. Mazhab sahabi. Menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa definisi sahabat. 1. Definisi sahabat menurut ahli hadis. Sahabat adalah setiap Muslim yang melihat Rasulullah SAW walau sesaat. 2. Menurut Zaid bin Al-Qasim, sahabat adalah yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. 3. Menurut Al-Jahiz, sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. 4. Menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap Muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman padanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Macam-macam mazhab sahabi. 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak atau mendengarkan langsung dari Nabi SAW sangat besar sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. Kesimpulan, seiring dengan perkembangan permasalahan manusia, maka berkembang pula metode untuk menggali dan menetapkan hukum dengan sumber hukum yang masih diperselisihkan. Semua dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari sumber hukum Islam, baik itu yang muttafaq maupun yang mukhtalaf. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan manusia yang beriman dan bertakwa selalu belajar mendalami ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Apabila ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka menuntut ilmu dan terus belajar sumber hukum Islam sebagai bekal dan modal menjalani hidup agar tidak tersesat dan celaka di kemudian hari.
Itulah materi yang kami paparkan tadi. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.